Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 20 Mei 2022, pekan kelima Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 15 ayat 22 sampai 31 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 17. Sahabat. Itu kata kunci bacaan Injil hari ini. Yesus dalam perjamuan malam terakhir menyebut mereka yang dekat dengan Dia, yang selalu hidup bersama dengan Dia, kelompok kecil itu, tidak saja sebagai murid-murid, juga tidak saja sebagai rasul-rasul, tetapi sebagai sahabat. Standar sebutan sahabat oleh Yesus adalah melaksanakan perintah Yesus. Perintah Yesus menurut bacaan Injil hari ini adalah mengasihi sesama manusia dengan segala konsekuensinya. Mengasihi sang manusia sampai pada tingkat yang paling tinggi, yakni menyerahkan nyawa untuk sahabat, menyerahkan nyawa untuk teman, untuk sesama. Yesus menyebut para rasulnya atau kelompok yang ada di sekitarnya tidak saja sebagai rasul dan murid, tapi sahabat. Karena dia sudah menyampaikan segala sesuatu kepada kelompok itu. Tidak ada yang tersembunyi. Semuanya sudah dia sampaikan. Pendek kata, yang Yesus maksudkan dengan sahabat bagi dia adalah mereka yang mau melaksanakan kasih kepada sesama sampai menyerahkan nyawanya. Tentu menyerahkan nyawa tidak saja atau tidak secara otomatis mati. Menyerahkan nyawa juga berarti memberikan segala-galanya, mengutamakan sesama sebagai yang paling penting dalam hidup. Dan karena itu mau juga berkorban dengan pengorbanan yang paling tinggi. Waktu, tenaga, perhatian, semua ke sana. Saudari dan saudara yang terkasih, para rasul Yesus, kelompok yang Yesus sebut juga sebagai sahabat, menurut bacaan pertama hari ini telah menunjukkan dirinya atau telah menghayati hidupnya sebagai seorang sahabat Yesus. Karena seorang sahabat yang sejati adalah seseorang yang hadir pada saat yang tepat bersama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, dengan sesamanya pada saat-saat paling genting, paling dibutuhkan. Ketika orang yang ada di sekitarnya, sesamanya, berada dalam titik kehidupan yang paling rendah. Ketika sesamanya berada dalam penderitaan dan kesulitan, di mana tidak ada orang lain yang memperhatikan. Ketika di sana seseorang itu hadir, dia adalah sahabat yang sejati. Sahabat yang sejati
bukan orang-orang yang ada di sekitarmu, yang ada di sekitar kita pada saat kita mengalami sukacita dan kegembiraan. Kalau yang macam begitu, itu bukan sahabat yang sejati. Semua orang bisa melakukan itu, berada bersama denganmu pada saat-saat yang enak, pada saat-saat Anda mempunyai duit yang banyak, pada saat-saat Anda tidak mengalami atau tidak berada dalam situasi yang paling kritis. Semua orang bisa. Dan itu, kalau ada orang yang ada di sekitarmu pada saat seperti itu, pada saat Anda dalam suasana enak, gembira, itu bukan takaran sahabat yang sejati. Sahabat yang sejati, kalau orang-orang itu hadir pada saat di mana orang lain berlari darimu, menjauhimu, dia hadir pada saat yang paling sulit dalam kehidupanmu. Itu sahabat yang sejati. Maka para Rasul Yesus sungguh menjadi sahabat yang sejati dari umat yang percaya kepada Yesus, umat di Antioquia yang pada saat itu mengalami persoalan hukum ketika ada kelompok orang tertentu dari Yahudi yang mengatakan kepada orang yang baru mulai percaya kepada Yesus, mereka katakan keselamatan baru diperoleh kalau mereka disunat. Dan itu yang membuat mereka bingung. Karena pada sisi lain, ada pewartaan yang mengatakan orang selamat karena percaya kepada Yesus Kristus yang telah menderita, yang telah sengsara dan mati serta bangkit. Saudari dan saudara yang terkasih, maka pada bagian terakhir bacaan pertama, ketika umat di Antioquia mendengarkan surat yang ditulis oleh para rasul dari Yerusalem, ditegaskan di dalamnya, umat sangat bersukacita, bergembira, karena dengan surat itu persoalan yang mereka hadapi terselesaikan. Saya kira situasi di mana mereka kebingungan dengan aturan sunat itu menjadi situasi yang genting untuk orang-orang yang baru mulai percaya kepada Kristus. Dan pada saat seperti itulah melalui suratnya para rasul hadir sebagai sahabat yang sejati. Saudari dan saudara yang terkasih, pertanyaan refleksif untuk kita. Apakah kita adalah sahabat dan sahabat sejati dari Yesus? Dan apakah kita adalah sahabat dari orang-orang yang ada di sekitar kita? Lebih lagi, apa kita sahabat yang sejati dari orang-orang yang ada di sekitar kita dengan kriteria seperti tadi? Atau kita adalah sahabat yang hanya ada bersama dengan teman-teman saat enak, saat bersuka cita, saat bersama kita banyak duit, banyak rezeki, dan sesudah itu kita menghilang. Saudari dan saudara yang terkasih, jadilah sahabat yang sejati untuk Yesus dan juga untuk sesama kita. Tuhan memberkati.